Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 4. Hei, ada apa? Aku dipecat. Apa? Kenapa bisa dipecat? Aku tidak tahu, makanya aku akan ke rumah bos besar dan menanyakan langsung padanya. Jika bisa, aku akan mendampratnya sekalian, aku tidak peduli dia siapa, jawab Kirana. Wati dan Sari saling pandang, mereka diam saja karena sepertinya ada masalah besar pada Kirana. Setelah merapikan tas dan berkasnya, Kirana pergi meninggalkan Sari dan Wati, yang masih bingung dengan pemecatan Kirana. Ya jadi pulang malam lagi kita, keluh Sari. Iya, nasib, timpal Wati. Mereka pun kembali bekerja dengan malas. Karena satu orang yang sudah seminggu membuai mereka senang, kini harus dipecat tanpa alasan jelas. Kirana langsung naik angkot menuju rumah Brian. Dalam hatinya dia akan mendamprat Brian, karena memecatnya seenaknya saja. Dia juga akan menuntut uang gaji selama 3 hari, yang belum dibayar padanya sesuai perjanjian. Jika 3 hari misal tidak cocok maka dia tetap akan mendapatkan gajinya selama 3 hari itu. Lagi pula, Kirana masih merasa penasaran. Kenapa Brian begitu marah padanya ketika misal dia peluk? Bukankah waktu itu hanya salah paham saja? Benar-benar orang kaya itu selalu menindas yang lemah dan miskin. Mentang-mentang mereka punya banyak uang, selalu saja seenaknya sendiri. Dia pikir mencari uang itu gampang, apa? Aku yang dikejar-kejar harus bayar kos selalu saja khawatir dan tidak bisa tidur. Dia malah seenaknya saja memecatku, menyebalkan sekali, gumam Kirana. Supir angkot dan penumpang lainnya menatapnya heran, kenapa Kirana kesal dan bicara tidak jelas seperti orang gila. Yang lain masih menatap Kirana aneh, Kirana pun melihat ke arah supir angkot. Dia mendengus kesal, lalu melirik ke arah penumpang lain yang masih menatapnya aneh. Kirana menghela nafas panjang, membuang kekesalannya dan menetralkan hatinya yang masih marah pada Brian. Tak berapa lama, angkot berhenti di persimpangan jalan. Kirana membayar ongkos angkot, lalu dia berjalan masuk kawasan perumahan mewah dengan jalan kaki. Langkahnya melebar dan cepat, karena rasa kesalnya ingin sekali cepat sampai di rumah Brian. Tak lama, Kirana sampai di depan rumah Brian. Dia berhenti, menatap rumah megah itu dan menarik nafas panjang. Nyalinya berbanding terbalik, dengan yang tadi sewaktu masih di kantor dan dalam angkot. Tapi dia kini kembali membara, ketika dia melihat Brian, bersama dengan seorang perempuan seksi masuk ke dalam rumahnya. Kirana mendekat pada pintu gerbang dan memanggil Satpam Dodi. Pak Dodi, buka pintunya dong, kata Kirana. Mbak Kirana kesini lagi. Ada apa ya Mbak? Tanya Dodi. Buka pintunya dulu, saya mau marah sama majikan kamu. Kata Kirana dengan wajah masam. Dodi pun membuka pintu gerbangnya dan menyuruh Kirana masuk, meski dia juga tidak mengerti maksud dari ucapan Kirana. Kirana masuk setelah pintu gerbang terbuka, dia langsung menuju rumah besar itu. Namun Dodi mencegahnya, agar Kirana tidak mengganggu majikannya yang sedang ada tamu di dalam. Mbak, tunggu. Jangan langsung masuk aja. Tuan Brian ada tamu di dalam, nanti Tuan Brian marah bagaimana? Tanya Dodi. Kalau marah, biar urusan saya. Pak Dodi diam saja, saya juga marah sama majikan kamu. Kirana langsung menuju rumah itu, Dodi bingung harus bagaimana. Akhirnya dia membiarkan Kirana masuk ke dalam rumah besar itu yang memang tidak dikunci. Di dalam, Kirana berhenti sejenak, memperhatikan seluruh sudut rumah. Mendongak ke atas, memperhatikan kira-kira di mana kamar Brian, atau ada di mana dia itu. Begitu pikir Kirana. Tapi sebelumnya, dia melihat ke arah kamar bermain Michelle. Tampak pintu ruang bermain itu terbuka, dan terdengar suara percakapan di sana. Kirana semakin mendekat dan terdengar suara teriakan Michelle. Nggak mau, Papi. Michelle nggak mau sama Tante Laudia. Teriak Michelle dari dalam. Kirana berhenti tepat di samping pintu, dan Michelle keluar dengan wajah kesal. Dia menabrak Kirana, sampai kepalanya membentur lengan Kirana. Michelle mendongak menatap Kirana, wajahnya berubah ceria.
Tante Kiran, teriak Michelle. Dia memeluk Kirana dengan erat. Kirana bingung dengan sikap Michelle itu. Brian pun keluar dari dalam ruang main Michelle. Dia melihat anaknya memeluk erat Kirana. Di belakang Brian muncul perempuan yang tadi dilihat Kirana dari luar rumah Brian. "Kamu datang juga ternyata," kata Brian dengan sinis. Kirana menatap Brian kesal. Dia ingin mencubit mulut Brian. Tapi dia tidak bisa, mungkin karena masih punya rasa segan pada Brian. "Tante, ayo masuk ke dalam kamar Michelle. Di kamar banyak banget buku-buku cerita, Michelle pengen dibacakan buku dongeng," kata Michelle. Sejenak Kirana diam, dia tersenyum pada Michelle lalu menatap tajam pada Brian. Lalu Kirana mengikuti kemana Michelle mengajaknya pergi. "Dia siapa, Brian?" tanya perempuan yang bernama Laudia itu. "Dia guru privat Michelle," jawab Brian. Dia lalu pergi menuju ruang kerjanya, diikuti Laudia yang selalu menempel pada Brian. "Kamu mengambilnya dari mana? Kok tahu dia guru privat Michelle?" "Dia datang melamar ke sini, jadi ya aku terima. Awalnya juga cuma 3 hari, aku pikir dia mau mencelakai anakku. Jadi aku usir dia," kata Brian. "Terus, kenapa dia bisa datang lagi ke sini?" "Tidak tahu diri banget datang lagi ke sini," ucap Laudia dengan ketus. "Aku yang menyuruh dia datang lagi," kata Brian. "Kenapa kamu menyuruh dia datang lagi? Dia nanti mencelakai Michelle lagi, gimana?" Brian menghela nafas panjang, dia salah waktu itu. Tapi ternyata nasib berkata lain, dia bertemu lagi dengan Kirana. Yang ternyata harus dia datangkan lagi karena anaknya menginginkannya. "Brian, kenapa kamu menyuruh dia ke sini lagi?" "Bukankah aku juga bisa mengajari Michelle main piano, membacakan buku dongeng juga aku bisa," kata Laudia. "Sudahlah, biarkan Michelle yang tentukan siapa yang mau jadi gurunya sendiri. Yang penting anakku nyaman dengannya," kata Brian. "Jadi kamu pikir, aku enggak bisa buat Michelle nyaman begitu?" kata Laudia. "Jangan memperpanjang masalah, Laudia. Sudahlah, yang penting Michelle ada yang menemani," kata Brian. Dia duduk di kursinya yang biasa untuk bekerja. Laudia mendekat dan duduk di pegangan tangan kursi. Dia membelai rahang Brian dan mengarahkannya ke wajahnya saling berhadapan. "Benar, agar kita bisa leluasa kencankan Brian sayang," kata Laudia. Tangannya mengelus pipi Brian dengan lembut, membuat Brian memejamkan matanya. Laudia tersenyum, wajahnya mendekat. Bibirnya semakin mendekat pada bibir Brian, semakin mendekat Laudia semakin senang. Dengan cepat bibir Laudia meraup bibir Brian yang seksi itu. Setiap kali Brian bicara, Laudia selalu saja ingin mencium Brian karena sangat seksi dan menggemaskan. Tangan Laudia beralih ke pundak Brian dan menjalar, Brian masih diam tidak bergerak. Kini tangan Laudia turun ke dada yang sangat kokoh, karena Brian sangat rajin berolahraga dan fitness. Brian sendiri sebenarnya tidak pernah mencintai Laudia. Dia adalah teman sewaktu kuliah, dan kebetulan dulu papanya Brian dan juga papanya Laudia berteman. Sejak kuliah, Laudia sudah mencintai Brian, tapi saat itu Brian sudah berpacaran dengan ibunya Michelle. Jadi Laudia tidak berani mendekati Brian. Apalagi setelah lulus kuliah, Brian dan ibunya Michelle menikah. 2 tahun mereka menikah belum dikarunia anak, baru di tahun ketiga istri Brian mengandung Michelle dan melahirkan Michelle. Sejak usia 1 tahun Michelle, ibunya sakit-sakitan. Dan oleh dokter divonis kena kanker payudara. Brian membawa istrinya berobat ke luar negeri, namun sayang takdir berkata lain. Istrinya meninggal juga. Dan sejak meninggal itu Brian belum pernah lagi menikah, banyak yang mendekat padanya. Seperti Laudia sekarang ini. Setelah tahu istri Brian meninggal, Laudia sering datang ke rumah Brian jika berada di kota. Laudia bekerja di Pulau Batam, dia mempunyai usaha perhotelan. Jadi, setiap 1 bulan sekali dia akan datang ke kota untuk mengunjungi Brian. Seperti sekarang ini, Laudia lebih agresif dan dia selalu saja ingin dekat dengan Brian. Dia ingin menjadi istri Brian, namun Brian sepertinya hanya bermain-main saja dengan Laudia. Tidak pernah menanggapi apa yang diinginkan Laudia, hanya sekedar berciuman nikmat saja dengan Laudia. "Brian, aku menginginkanmu."
Ucap Laudia lirih di telinga Brian. Namun setiap kali Laudia berkata seperti itu, Brian menyudahi permainan ciuman nikmatnya. Maaf Laudia, aku belum bisa, kata Brian. Lalu Brian pun melepaskan diri dari kungkungan Laudia dan pergi ke arah jendela. Tentu saja Laudia kecewa, tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun mendekat pada Brian dan memeluknya dari belakang. Aku selalu menunggumu Brian, kata Laudia penuh harap. Tapi Brian diam saja. Dia pun melepas pelukan Laudia, dan melangkah pergi meninggalkan Laudia di ruang kerjanya. Shit! Menaklukkan hati Brian susah banget sih, teriak Laudia. Dia benar-benar putus asa dengan usahanya itu, namun kembali lagi. Dia harus sabar menghadapi sikap dingin Brian padanya. Setelah Brian pergi meninggalkan dirinya di ruang kerja Brian, Laudia merasa kesal selalu dicueki oleh Brian. Brian memang selalu mengikuti permainan ciuman yang dimulai oleh Laudia, tapi tidak dengan keinginannya untuk bercinta. Hingga akhirnya, hasrat yang sudah diubun-ubun, Laudia lampiaskan pada orang sewaannya di hotel. Oke, siapkan dia di hotel seperti biasa. Aku ingin memuaskan diriku sendiri, tidak baik rasa gairah bercinta hilang begitu saja, kata Laudia di telepon pada seseorang. Lalu dia meninggalkan rumah Brian, tanpa pamit padanya untuk pergi ke hotel menemui laki-laki sewaannya itu. Sementara Brian masuk ke dalam kamar anaknya Michelle, memperhatikan Michelle yang sedang asyik mendengarkan Kirana bercerita. Dia tersenyum senang, melihat interaksi Michelle dengan Kirana. Kirana merasa ada yang memperhatikan di depan pintu, dia melihat ke arahnya. Brian berdiri sambil bersedekap, dan bersandar pada daun pintu sambil menatap Kirana datar. Ada rasa kesal pada Kirana menatap Brian, bisa-bisanya dia terjebak antara anak dan ayahnya. Michelle juga menoleh ke arah ayahnya, dan dia beranjak berlari mendekat pada Brian. Papi, lihat Tante Kiran tadi cerita banyak buku cerita, Papi. Michelle senang dengarnya, kata Michelle dengan antusias. Benarkah? Tanya Brian dengan senang hati. Iya Papi, jawab Michelle. Kalau begitu, Michelle bobo siang dulu ya. Biar nanti Papi bicara sama Tante Kirana untuk tetap jadi guru privat Michelle, bagaimana? Iya Papi, tapi bobo siangnya ditemani Tante Kiran ya. Ya, boleh. Katakan saja sama Tante Kiranya. Asyik. Michelle lalu mendekat lagi pada Kirana yang masih diam di atas kasur. Meski dia kesal, tapi jika menghadapi Michelle rasanya tidak bisa menolak keinginan Michelle. Tante, temani Michelle bobo siang ya, pinta Michelle. Tapi Tante mau. Ucap Kirana ragu. Temani dia dulu sampai tidur, nanti kita bicarakan selanjutnya. Kata Brian memotong ucapan Kirana. Kirana menarik nafas panjang, dia lalu mengangguk pada Michelle. Kemudian Michelle mengambil posisi berbaring dan menghadap Kirana. Kirana sendiri merasa aneh, kenapa Michelle begitu dekat padanya. Setelah Michelle tidur, kamu ke ruang kerjaku di lantai bawah, kata Brian. Dia lalu keluar dari kamar Michelle dan menutup pintunya pelan, agar Michelle tidak terganggu dengan suara pintu ditutup. Kirana mengetuk pintu ruangan kerja Brian, dia mendengus kesal. Rasa kesalnya masih bercokol dalam hatinya. Pintu pun terbuka. Terlihat Brian memakai kaos, tidak seperti tadi masih memakai baju kemeja kerjanya. Brian memakai kaos yang pas di tubuhnya, membuat terlihat jelas lekukan bentuk atletisnya yang gagah. Kirana menelan ludahnya, ternyata di balik baju kemeja itu terdapat tubuh seksi dan gagah. Masuklah, jangan berdiri di pintu saja, kata Brian. Dia melangkah, lalu duduk di sofa menghadap Kirana yang melangkah pelan menuju sofa di mana Brian duduk. Kirana menatap Brian yang juga menatapnya, dia grogi sejenak lalu menguasai hatinya kembali. Kirana duduk di depan Brian. Tuan, kenapa Anda memecat saya? Tanya Kirana untuk menguasai hatinya kembali, karena Brian tidak juga berhenti menatapnya. Karena Michelle yang memintanya, jawab Brian santai. Tapi salah saya apa? Kamu pergi begitu saja dari rumahku. Tapi Tuan yang mengusirku, kenapa sekarang malah saya yang disalahkan? Tanya Kirana semakin kesal. Kirana mendengus sebal, tidak tahu harus bicara apa.
Karena Brian sepertinya tidak mau menanggapinya. Aku akan bayar gajimu di perusahaan itu selama kamu bekerja, berikan nomor rekeningmu. Tapi yang menggaji itu perusahaan, bukan Anda. Anda harus membayar gajiku yang 3 hari, yang Anda janjikan itu selama uji coba jadi guru les misal. Kata Kirana ketus. Oh, benarkah? Baiklah, berikan nomor rekeningmu. Saya akan transfer uangnya, kata Brian lagi. Kirana masih diam, dia masih kesal dengan sikap angkuh Brian itu. Karina menatapnya tajam, tapi Brian malah menatapnya balik dengan tatapan biasa saja. Cepat berikan nomor rekeningmu, kata Brian dengan keras. Mau tidak mau Kirana mengeluarkan ponselnya, dan memberikan nomor rekeningnya pada Brian. Brian menerima ponsel Kirana, dia membolak-balikan ponsel Kirana yang menurutnya itu sudah jadul. Ponsel begini masih digunakan saja, kata Brian. Itu sangat berharga buatku, Anda jangan mengejekku. Saya tahu Anda orang kaya, tapi bukan berarti bisa menghinaku, kata Kirana ketus. Brian tersenyum sinis, lalu dia pun melihat nomor rekening yang tertera di ponsel Kirana. Setelah selesai dia mengembalikan ponsel Kirana di meja. Sudah saya kirim ke rekeningmu, lihat saja jumlahnya. Itu pasti besar menurutmu, kata Brian. Kirana mengambil ponselnya, dia akan memeriksa rekeningnya melalui banking. Dan benar saja, di sana tertera sejumlah uang cukup besar bagi Kirana. 5 juta untuk bayaran 3 hari kerja jadi guru privat misal, dia tersenyum senang. Brian memperhatikan senyum senang Kirana yang mengembang, dia pun ikut tersenyum sinis. Perempuan jika melihat uang itu sama saja, pikir Brian. Sekarang saya minta kamu jadi guru privat untuk anakku lagi, lanjutkan pekerjaanmu sesuai jadwal yang pernah dibuat, kata Brian. Tapi, aku sudah bekerja di perusahaan kontraktor itu. Mana bisa jadi guru privat misal lagi, ucap Kirana. Kamu lupa kalau kamu itu sudah dipecat, kata Brian mengingatkan Kirana kalau dia sudah dipecat. Itu karena Anda saya dipecat, kenapa main pecat-pecat aja sih? Karena kamu akan jadi guru privat misal di sini, dia memintaku untuk membawamu kembali menjadi guru privat misal. Kalau bukan karena anakku, untuk apa aku memecatmu dan membawamu kembali ke rumahku? Kata Brian tegas. Kirana terdiam, dia masih menatap tajam pada Brian. Keduanya saling menatap tajam. Lalu, apa yang akan saya lakukan pada putri Anda? Lakukan seperti biasanya dan yang dia minta. Jika kamu bisa membuat putriku senang dan bahagia, gaji kamu akan saya tambahkan 2 kali lipat dari ketentuan gaji yang akan kamu terima. Bagaimana? Memang berapa nanti gajiku selama menjadi guru privat putri Anda? Tanya Kirana. Dia penasaran, berapa Brian memberinya gaji sebulan selama jadi guru privat misal. Yang 3 hari saja 5 juta, jadi selama sebulan itu berapa ya? Pikir Kirana. 7 juta sebulan, jawab Brian. Apa? 7 juta? Iya, kenapa? Kamu keberatan? Tapi, bukankah Anda mentransfer uang 5 juta untuk gajiku 3 hari itu? Kenapa sebulan jadi 7 juta? Tanya Kirana heran. Bersambung.